Masuk di sana aja. Masuk di dalam aja. Masuk di dalam. Sini. Loh, kanan. Kanan masuk. Woi. Cari Bapak tadi ke bus sepertinya lagi dibangun. Kalau penting seragamnya apa? Ya ini. Oh, berbicara dia. Mundur dulu. Berbicara dulu. Oh, ini juga ulang tahun Jepara ya? April. Oh, April. Assalamualaikum. Ini batik Jepara ini. Ayo mundur. Mundur lagi media mundur lagi. Assalamualaikum. Selamat datang. Oke. Sudah. Selamat pagi, Bapak. Selamat datang, Pak. Mari, Pak. Assalamualaikum. Nanti setelah acara ya. Setelah acara siap-siapkan. Oh, masjidnya ya? Aula atau masjid? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kelas 10? Kelas 11. Kelas 11. Kelas 12 di masjid. Sedang nanti ada Kelas 12. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan kepala sekolah. Selamat datang di sekolah kami, Bapak. Terima kasih. Masih putra putri kami. Mari Bapak silakan. Terima kasih. Bagus banget. Tenang saja. Acara. Kalau yang ini mahasiswa. Guru, Assalamualaikum. Tripodnya gaun sih, tripod. Oke, adik-adik. Silakan Bapak kita lewat sini, Pak. Selamat datang dan salam hormat kami sampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia di SMA Negeri 1 Jepara, Bapak Zulkifli Hasan. Oke, cek.
Bupati? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak senang kami datang. Ada bupati yang ganteng. Nah ini Pak Bupati Jepara. Ada wakil bupati Jepara. Kok hari ini apa itu gizinya cukup semua ini. Ada Pak Dirut Bulog. Nah. Ini yang kurang gizi cuma saya ketanya ini. Ya, ini sama juga ada anggota DPR Pak Hatta. Ada pengusaha Jepara Pak Jaduk. Tentu kepala sekolah nggak usah dikenalkan lagi. Ini kepala TU. Ini kepala wilayah Bulog. Yang ganteng kita Pak TNI, Pak Taufik. Ada artis KDI. Ada anggota DPR ya. Sekali lagi senang kami datang. Tepuk tangan yang meriah. Ya. Baik. Saya boleh pantun nggak? Tapi nyontek ya. Karena dibuatin tadi. Kalau nggak dibaca nanti yang buatnya marah, ya kan? Makan sahur pakai sayur betik. Tambah nasi bikin kenyang seharian. Siswa SMA Negeri 1 Jepara memang terbaik. Calon pemimpin cerdas masa depan. Ukir kayu Jepara terkenal di dunia. Halus rapi penuh makna. Siswa Jepara harus berkarya. Ilmu dan akhlak dijaga bersama. Saya tahu ini SMA terbaik di Jepara. Katanya anaknya pinter-pinter, berani-berani, hebat-hebat. Katanya, ya kan? Maka nanti saya mau tes, boleh kan? Boleh. Baik, tadi sahur apa lauknya? Lauknya telur, lauknya telur. Yang sini? Lauknya apa? Indomie. Indomie. Ya. Yang sana lauknya apa? Ayam. Baik. Ada telur, ada ayam, ya. Di sini sudah terima MBG? Sudah oke MBG-nya? Oke. Bilang dong, terima kasih Pak Prabowo. Terima kasih Pak Presiden Prabowo. MBG-nya. Tepuk tangan lagi. Ada yang berani? Ada yang berani maju? Saya mau tes dulu. Gak apa-apa, kalau gak berani gak apa-apa, yang berani aja. Ada yang berani yang perempuan? Sebelah sana Pak, ada? sebelah kiri Bapak. Oke. Iya, tepuk tangan yang berani. Baik. 1, 2, satu lagi ada yang berani? Oke. Satu lagi ya.
Dah, cukup ya. Cewek itu. Ya. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ya. Nah, ini yang berani. Sekarang kamu sama. Siswa dan siswi SMA Negeri 1 Jepara. Sama kan ini? Seragamnya sama ya. Pangkatnya sama, sama-sama siswa dan siswi. Tapi nanti kamu kalau udah besar beda tuh lihat depanmu. Ya. Ada yang bupati, ada wakil bupati, ada anggota DPR, ada pengusaha, ada kepala sekolah, ada dirut bulog, ada TNI, Polri mana ya? Polri nggak ada. Kenapa beda-beda? Kan sama dulunya, sama kan? Ada Menko Pangan. Kenapa setelah besar beda-beda? Dulunya sama-sama, kalau nggak SMA MAN. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Karena cita-citanya. Ya, cita-cita boleh. Ya. Ya. Itu Jepara ada yang tahu berapa jumlah penduduk? Berapa jumlah penduduknya? Masa SMA 1 yang top nggak tahu jumlah penduduknya Jepara? Berapa? Ada? 1,2 juta 100 buat temanmu. Ya. 1,2 juta kok beliau berdua yang jadi bupati wakil bupati. Kenapa? Kenapa? Karena berani maju. Kalau enggak maju bupati jadi enggak? Dari 1,2 juta kemarin yang pilbub berapa Pak Bupati? 2 pasang. Dari 1,2 juta yang berani cuma 2 pasang. Yang menang beliau, ya. Jadi syarat kalau mau maju anak-anakku harus berani. Orang berani maju salah dapat 1, benar dapat 2. Tapi kalau kamu nggak berani sama dengannya, ya nggak ada gerakan, ya. Nah, ini pelajaran pertama. Kamu kalau mau maju harus berani. Ya. Itu Pak Dirut Bulog, itu Jenderal TNI Bintang 3. Kenapa jadi Dirut Bulog? Berani. Pilih TNI apa Dirut Bulog? Oh, beliau berani, pilih Dirut Bulog. Alhamdulillah sukses, pangkatnya naik jadi Bintang 3. Jadi nomor 1 berani. Baik. Tapi saya enggak nanya berani ya. Nanya yang pertama maju tadi siapa? Baik. Kalau makan bergizi, MBG, 4 sehat 5 sempurna. Tapi saya enggak tanya 4 sehat 5 sempurna, tanya 3 aja. Coba kamu sebutkan. 1. Izin menjawab, Ya. Karbohidrat. Karbohidrat, betul? Betul. Karbohidrat itu apa misalnya? Ya, buat tenaga. 2. Protein. Protein. Protein itu contohnya? Daging, betul? 100. 3. Sayur. Serat, sayur, Serat. ya, betul? Nah, tepuk tangan untuk temanmu. Tapi kita kasih hadiah bukan karena bisa jawab. Saya tahu di sini pinter-pinter masih bisa jawab. Tapi karena berani maju, maka dapat hadiah 1 buah tablet. Oke? 1 buah tablet. Oke? Oke? Nah, tepuk tangan untuk temanmu. Terima kasih Pak. Itu nomor 1. Kalau kita mau maju syaratnya berani. Nomor 2,
Kalau kita ingin maju harus mau tahu. Mau tahu. Tadi saya tanya berapa jumlah penduduk Jepara, anak-anak nggak tahu. Artinya kan minatnya kurang. Kalau mau maju harus mau tahu. Keingintahuannya tinggi. Tadi sahur pakai telur, satu lagi ayam. Saya mau tanya boleh? Telur asalnya dari mana? Ayam, gampang kan? Oke, ayam? Ayam dari telur, betul ya? Betul nggak? Telur dari ayam, ayam dari telur. Telur dan ayam dari Allah. Jawabannya mau betul tapi malas mikir. Jawabannya benar tapi malas mikir. Anak-anak tahu telur atau ayam yang kamu makan, tahu nggak ceritanya? Karena kamu tidak ingin tahu, maka nggak tahu. Padahal kalau kamu ingin tahu, ceritanya menarik. Ya, telur dan ayam yang kita makan itu, Indonesia bahkan seluruh dunia tidak bisa bikin. Telur dan ayam yang kita makan itu hanya berasal dari dua negara. Satu Amerika, dua Belanda. Presiden kita datang kemarin termasuk tanda tangan soal ayam itu. Ayam dan telur yang kita makan namanya ayam broiler. Disebut juga ayam negeri. Beda sama ayam yang berada di kita itu namanya ayam kampung. Ayam kampung 1 tahun bertelur hanya beberapa hari, 1 tahun. Ayam broiler ini dia bertelur 300 hari dalam setahun. Jadi tidak bertelur sedikit sekali. Hampir tiap hari bertelur. Kemudian cepat besar kalau di ayam kampung yang kita pelihara 2 tahun belum tentu 1 kilo. Kalau ini 3 bulan sudah 1 kilo. Kita tidak bisa, oleh karena itu kita harus impor. Kalau nggak dari Amerika, kita impor dari Belanda. Cuma 2 negara. Kita impor dari sana namanya indukan grandparent stock GPS. Nah, menarik kan kalau kamu baca di Google atau kamu tanya ChatGPT, kamu akan tahu. Atau kamu baca sejarah makan-makan, ya. Kamu akan tahu kapan kita mulai makan daging sapi, kapan kamu mulai kenal mie, itu akan tahu, menarik. GPS kita impor ke sini, nanti dipelihara, dia melahirkan namanya parent stock. Belum boleh dijual. Parent stock itulah yang ditetaskan kembali namanya DOC. DOC itu yang dikirim ke Jepara, ke Demak, ke mana-mana, ke Tegal. Ya, ada yang jadi untuk petelur, ada yang jadi untuk kita potong, penggemukan. Menarik gak sampai sini? Kenapa yang lain gak bisa bikin, hanya dia 2 negara yang bisa bikin? Karena ayam yang kita makan itu sudah melalui rekayasa genetik. Ya, sudah rekayasa genetik melalui penelitian yang panjang, ongkosnya mahal. Namanya GMO. Ya. Yang mempercepat produksinya dipercepat. Nanti setelah DOC dibagi, ada yang petelur, ada yang penggemuk, ya. Habis itu dia nggak bisa lagi. Telurnya nggak bisa kita tetaskan lagi untuk beranak seperti ayam yang semula. Maka kita harus impor lagi. Oleh karena itu hampir tiap tahun kita harus impor namanya grandparent stock, indukan harus diimpor. Tergantung sekali kita. Nah, dia ada kuncinya. Kalau dia bisa
bisa terus, kalau kita nggak bisa. Jadi sekali tergantung ayam sama dia, terus-terusan kita beli. Impor terus. Mulai 40 tahun lalu sampai hari ini, kita nggak bisa bikin. Maka tiap tahun impor, naik terus impornya. Tahun ini kita putuskan impor 700.000 grandparent stock. 700.000. 700.000 bisa menghasilkan mungkin jutaan ayam dan jutaan telur. Tapi setelah itu kita harus impor lagi. Sampai sini menarik nggak? Nah, kenapa kamu nggak mau tahu? Ini baru satu contoh, banyak lagi hal lain. Yang kalau kamu ingin tahu critical thinking, kamu akan beda sama temanmu. Sekarang kelas berapa? Kelas 10 ya. Cucu saya sudah 9, seperti kamu, cucu 9. Tapi karena saya pengen tahunya banyak, lulus SMA seperti kamu, lulus SMA ya. Setahun pertama saya sudah bisa punya penghasilan kira-kira kalau uang sekarang 500 juta rupiah. Lulus SMA. Apalagi sekarang teknologi luar biasa, sarana prasarana lengkap. Kalau kamu kuliah, seharusnya kamu sudah mampu mandiri. Harusnya. Kecuali yang ikatan dinas. Kalau kamu kuliahnya swasta, mesti sudah bisa mandiri. Kalau ingin tahunya tinggi. 1 berani, 2 ingin tahunya tinggi. Nah, ayam tadi, baik petelur maupun yang gemuk, nggak mungkin bisa besar kalau nggak dikasih makan, betul nggak? Nah, saya tanya lagi, tahu nggak makan ayam itu apa? Ayo, apa? Apa? Urusan makan ini, apa makannya? Hah? Bekatul. Kalau bekatul nggak betelur dia. Ya, makanannya itu, pakannya itu pelet namanya, itu dibuat dari jagung, dari Pak Kepala Bulog itu jagungnya, ya, kira-kira 50% jagung. Anak-anak tahu jagung yang kamu lihat itu dari mana itu? Enggak tahu juga. Nah, makanya saya ingin anak-anak Indonesia ingin tahunya tinggi sehingga kita tidak tergantung. Zaman kami sudah kalah bersaing, jangan kalah bersaing lagi. Jagungnya itu sama, bibitnya impor. Dia hanya bisa 3 kali. Ditanam, dipetik, jadi bibit, ditanam, dipetik, jadi bibit, ditanam, dipetik, jadi bibit 3 kali. Habis itu nggak bisa lagi. Kita harus impor bibit baru lagi. Bayangkan 280 juta penduduk Indonesia, kalau masih tergantung, kita repot. Tugas kalian, makanya harus berani dan nomor 2 harus ingin tahunya tinggi. Separuh jagung, 30%-nya gandum. Gandum kita juga nggak bisa tanam karena nggak tumbuh. Oke, itu karena nggak tumbuh. Kita mesti impor lagi gandum. Kalau tidak dari Amerika, dari Kanada atau dari Eropa. Dicampur sama tepung jagung baru 80%. Ayamnya belum mau makan, dia harus ada baunya, maka kita impor lagi minyak ikan. Cukup belum? Dia nggak cepat gemuk, nggak bertelur terus, harus ada vitamin, maka impor lagi vitamin. Baru ayam itu makan, kasih yang di OC tadi, jadi petelur, penggemuk. Setelah sekian masuk pasar dibeli oleh MBG atau orang tua atau yang di rumah kita dimasak baru sampai dihidangkan di tempat kamu. Panjang nggak jalannya makan tuh? Panjang nggak? Kalau kamu tahu cerita ini, kamu menghargai makanan nggak? Makan mau dibuang-buang? Tega nggak buangnya itu makanan? Bersyukur nggak waktu makan?
Pasti berdoa. Ya, tapi dengan kesadaran. Tidak hanya ngucap tapi sadar. Bahwa makan yang kita peroleh jalannya panjang. Anak-anakku sekalian, banyak lagi yang lain yang kamu bisa pelajari. Ya. Kalau pertanian saya ambil contoh lagi. Saya ambil contoh lagi ya. Di Jepara ini ada tebu enggak ya? Tebu. Tahu tebu? Ya, tebu ditanam, kemudian diolah jadi gula. Nah, kalau kita di Jepara, tebu ditanam, dipetik, diolah pabrik, jadi gula. Tahu ongkosnya berapa? 1 kilo. Ongkosnya 1 kilo kira-kira 13 sampai 14 ribu, 1 kilo. Sudah berpuasa yang nanam, sudah baca Quran, sudah terawehan 23 rakaat, ya kan? Hasilnya biaya 1 kilo gula 13 ribu. Di Thailand itu enggak puasa dia. Enggak puasa dia. Enggak terawih apalagi. Ya. 1 kilo gula ongkosnya 3.500. 1 kilo gula 3.500. Kalau kita terbang jauh lagi namanya Brasilia. 1 kilo 3.400 ongkosnya. Kalau kamu bandingin yang Thailand sama yang Brazil sama kita, yang jelek yang mana? Jelek yang mana? Ya, kita kasih rakyat kita, dia untuk dapat gula harus bayar 14 ribu. Thailand hanya bayar 3.500, Brazil hanya bayar 3.400. Yang jelek yang mana? Mana? Kenapa? Karena produktivitasnya rendah. Kenapa produktivitasnya rendah? Kenapa? Karena ada ilmunya. Ya, ada teknologinya, ada ilmunya sehingga produktivitasnya menjadi tinggi. Nah, itulah harapan kepala sekolah, harapan bupati, harapan kita-kita, anak-anak berani ya, ingin tahunya tinggi, belajar sungguh-sungguh bisa merubah ini. Mulai dari RA Kartini sampai sekarang. Ini berkelanjutan. Nomor 1 berani, nomor 2 ingin tahunya. Oke? Terlalu serius tepuk tangannya mana, yuk. Baik, ini yang kedua tadi maju mana ya? Yang kedua nah, cowok dulu ya. Ini kamu sini. Ini kita tes logika ya. Tes logika. Ibu guru, kita diperintah presiden harga-harga dicek agar tidak mahal, tidak naik. Tapi kemarin aku lihat di pasar harganya mahal. Yang paling tinggi naiknya apa ya? Bu guru, yang paling tinggi telur, ayam, cabai atau apa? Apa? Telur dan cabai. Oke. Kenapa cabai pedas? Dari Tuhan. Nah, itu malas mikir ya. Oke. Nah, kamu sekarang siapa namanya? Hasan. Hasan. Waduh, awas gak bisa jawab. Ini kalau gak bisa jawab gawat ini. Namanya Hasan ini, Bani Hasan ini. Baik. Hasan. Waduh, nama bapak saya itu Hasan. Ya, oke. Saya nggak nanya kenapa cabai pedas. Sekarang tuh ibu-ibu guru bilang harga cabai mahal. Padahal biasanya tidak semahal itu ya. Sekarang ada yang 100 ribu, biasanya harganya 50 ribu, 60 ribu ya. Kemarin-kemarin nggak mahal. Kenapa? Kenapa bisa mahal? Sekarang? Izin menjawab mungkin karena kelangkaannya. Langka betul, oke. 100 jawabnya karena langka. Oke. Ya, di pelajaran sekolah kita dapat supply and demand, betul? Kalau supply-nya kurang, permintaan tetap, harga naik. Atau supply tetap, permintaan naik, harga juga naik. Oke, 1. Terus apa lagi? Kenapa langka?
Indonesia belum bisa mencukupi seluruh kebutuhan dari rakyatnya mungkin Pak. Tapi biasanya cukup, sekarang nggak cukup. Kenapa? Kan murah, kalau murah itu artinya lebih cabainya. Sekarang kurang. Kenapa? Karena lebih banyak dipakai. Ya oke. Selamatkan temannya. Izin menjawab Bapak, menurut saya karena banyaknya permintaan dari masyarakat yang menginginkan cabai sehingga terjadi kelangkaan dan akhirnya harga cabai di Indonesia naik. Terima kasih. Iya, itu benar. Tadi udah jelaskan temanmu supply and demand betul ya. Tapi kenapa kemarin banyak kok sekarang sedikit produksinya? Mungkin karena faktor cuaca. Ah, 100, ya itu. 100 memang SMA Negeri 1 Jepara hebat-hebat. Hadiah. Ya. Dapat hadiah bukan karena bisa jawab, tapi karena berani maju. Ya. Satu lagi. Ya. Masing-masing dapat hadiah satu lagi. Tinggal 2 belum dapat hadiah. Ya, saya tanya juga akan bisa jawab. Oleh karena itu saya nggak tanya lagi. Yang 2 dapat hadiah langsung masing-masing 1 tablet. Sekarang saya tanya kamu, siapa yang berani maju angkat tangan? Yang berani maju angkat tangan. Yang berani maju angkat tangan. Terlambat. Duduk dulu. Ya. Waktu Pak Bupati maju, ada waktunya kan? Betul enggak? Ada waktunya. Sekarang ada yang maju bupati nggak bisa. Tunggu tahun 2030. Gitu. Nah, itu namanya kompetisi. Ya, maka diperlukan berani, uji nyali, berani. Karena kalau momentumnya lewat, ya kamu juga lewat. Gitu. Jelas ya? Oke, mana tepuk tangannya? Ya. Nah itulah anak-anakku sekalian sekilas info, mudah-mudahan manfaat ya. Saya ini lulusan PGA, aslinya guru juga. Kalau Bu Guru ini ngajar SMA, saya kalau tidak berani, maka saya di kampung saya jadi guru sekolah dasar negeri, bidang studi agama Islam. Karena sekolah saya namanya PGAN. PGAN itu Pendidikan Guru Agama Negeri. Jadi waktu Pak Harto bangun SD, dulu ada SPG. SPG itu Sekolah Pendidikan Guru. Kalau SGO, Sekolah Guru Olahraga. Kalau guru agama namanya PGAN, Pendidikan Guru Agama Negeri. Ya, tapi berubah karena berani dari kampung, dari Lampung sana masuk ke Jawa, berani persaingan keras di Pulau Jawa apalagi Jakarta. Ya. Nah, kita bisa survive, 1 berani, 2 ingin tahunya tinggi. Semoga manfaat, selamat belajar. Ini ujian belum Bu ya? Belum ya, belum ujian ya. Ya tentu semua yang ada di sini, Pak Bupati, Wakil Bupati, Pak Dirut, semua mendoakan kalian sukses menggapai cita-citamu. Beranilah menentukan pilihanmu apa. Ada yang mau jadi tentara silahkan, ada yang mau jadi bupati silahkan, ada yang mau jadi DPR silahkan. Kamu yang menentukan. Sekolah sarana prasarana. Tapi masa depanmu kamu yang menentukan mau jadi apa. Kamu memilih tapi dengan segala risikonya. Ya, kalau mau jadi TNI harus berani, kerja keras, olahraga, fisiknya harus kuat, itu maksudnya. Jadi setiap pilihan tentu ada risikonya. Doa kami semua anak-anakku semoga sukses. Selamat pagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Menko Pangan Republik Indonesia, Bapak Zulkifli Hasan. Adik-adikku, mari sama-sama kita mengucapkan terima kasih Pak Menko Pangan. 1, 2, 3.
Terima kasih Pak Menko Pangan. Terima kasih Pak Zulkifli Hasan. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Zulkifli Hasan. Tepuk tangan. Untuk adik-adikku yang ingin berfoto dengan Pak Menko Pangan, silahkan siapkan handphonenya masing-masing dengan mode kamera tanpa timer. Ya. Ayo yang mau berfoto dengan Pak Menko. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih Pak Menko Pangan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih Pak Zulkifli Hasan. Lagi terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih Pak Menko Pangan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih Pak Zulkifli Hasan. Anak-anakku semuanya, berkenan untuk berdiri semuanya. Mohon izin untuk Bapak Ibu Guru dan untuk semua siswa-siswi SMA Negeri 1 Jepara untuk bisa berfoto bersama dengan Bapak Menko Pangan, Bapak Zulkifli Hasan. Terima kasih. Izin mohon Bapak Menteri untuk foto bersama dengan para anak-anak. Pada anak-anak dimohon untuk tetap berdiri di tempat semuanya. Mohon untuk tetap berdiri di tempat semuanya. Mohon berkenan Bapak Menteri untuk berada di depan, didampingi Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Jepara untuk foto bersama. Izin ya. Izin Pak Bupati. Kepada seluruh siswa SMA Negeri 1 Jepara, berkenan untuk berdiri menghadap ke barat semuanya. Kita berfoto bersama dengan Bapak Zulkifli Hasan, Bapak Bupati dan Wakil Bupati Jepara. Sekali lagi, kepada anakku semuanya untuk berdiri menghadap ke barat, kita berfoto bersama. Ya semuanya anak-anak berdiri, semuanya untuk bisa merapat berdiri semuanya menghadap ke arah kamera. Baik, kami hitung dari sini. Semuanya siap? 3, 2, 1. Baik, selanjutnya kita buat video. Ucapan terima kasih kepada Bapak Zulkifli Hasan. Semuanya siap? Nanti ucapkan terima kasih kepada Bapak Zulkifli Hasan. Gitu ya? Saya hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi kami terucapkan terima kasih kepada Bapak Zulkifli Hasan yang telah berkenan hadir di SMA Negeri 1 Jepara. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan dan sampai jumpa lagi. Baik, kita nyanyi bersama sebagai salam perpisahan untuk Bapak Zulkifli Hasan. Terima kasih Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Jepara. Terima kasih kepada Korpovinda Kabupaten Jepara. Bertemu akan
kasih Bapak. Terima kasih bunganya Bapak. Spesial untuk saya di hari ini. Kembali untuk duduk anak-anakku semuanya, kita nyanyikan bersama. Nyanyi bersama. Terima kasih anak-anakku semuanya. Yuk duduk semuanya, duduk kembali. Duduk semuanya, anak-anakku semuanya. Silakan duduk sesuai dengan barisannya tadi. Ayo semuanya. Oke, siap Bapak, Ababa, Saleh. 1. Lihat boleh ke sini Bapak, senyum. 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah semua? Aman? Oke, siap. Sudah Bapak. Gini maju. Pegel. Melu tahe, melu nang ngarep peta.
no mas. Jalan. Jalan. Kok aku kudu ning kok ngarep kok malah. Akhirnya mau mobil. Kandani kok saya wasnya. SPG kan? Jadi dulu itu karena SDM beras banyak, dibangunlah kalau umum SPG, SGO olahraga, kalau agama PGA, PGA berubah jadi Sanawiyah dan Aliyah. Ya. Udah gini, Pak Menteri ini yang nunggu dari subuh Pak, berdua ini Pak. Boleh selfie dulu, boleh difoto Pak. Ini yang nunggu di depan itu tadi. Oke. Wah.